Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul Qorib bab selanjutnya adalah fi mujibatil ghusli, tentang kewajiban-kewajiban mandi. Biridhaillahi wal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mujibil ghusli. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi mujibil ghusli ing dalem mertelaake perkara kang majibake adus. Wal ghuslu utawi adus logotan ing dalam secara bahasa iku sayalanul ma'i milene banyu. Ala syai'i ing atase suwiji-wiji mutlakon kelawan mutlak. Wa syar'an utawi adus ing dalam cara syara'e iku sayalanuhu milene ma' ala jami'il badani ing atase sekabehane badan. Biniatin kelawan nganggo niat maksusatin kang den khususake. Jadi mandi dalam syariat Islam itu ada yang wajib. Ketika wajib kita kok enggak mau mandi, berarti ubudiyah, ibadah-ibadah kita seperti sholat dan yang lainnya itu nanti tidak dianggap sah sebelum kita melakukan mandi. Jadi mandi secara bahasa sendiri itu artinya adalah mengalirkan air atau mengalirnya air. Kalau secara syarak, definisinya secara syariat, mandi itu adalah mengalirkan air di seluruh badan dengan niat yang sudah dikhususkan. Jadi kalau kita cuma mandi saja tanpa ada niat, tanpa ada kesengajaan yang diucapkan di dalam hati, maka itu nanti mandi kita tidak dianggap sah, dan nanti dampaknya sholat kita atau ibadah yang lain juga tidak akan dianggap sah. Waladhi utawi perkara yujibu kang majibake apa alladhi al-ghusla ing adus iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira perkara. Salah satun utawi kang telu minha saking alladhi iku tastariku sekutonan fiha ing dalem salasah sapa arijalu pira-pira wong lanang wanisau lan pira-pira wong wadon. Yang mewajibkan mandi itu ada tiga hal. Ada 6 hal. Yang 3 itu dikhususkan bagi laki-laki dan perempuan. Bahwa yang 3 lagi nanti dikhususkan bagi perempuan saja. Wahia yang 3 yang awal, maksudnya bagi laki-laki dan perempuan, itu adalah yang pertama iltiqaul khitanaini, tetemunane khitan loro. Wayu abaru lan den gawe tetembungan an hadal tiqa saking dadi gantine ikilah iltiqa apa bi ilaji hayyin kelawan sebab oleh nglebesake ne wong urip wadihin kang pertelo lanang wadone goyaba kang nglebesake sapa hayyin hasyafatu dzakari ing hasyafata dzakari ing kucupe dzakar minhu saking hayyin. Au qadroha utawa kira-kirane dzakar min maktuiha saking wong kang den tugel dzakare fi farjin ing dalem farji. Wa yasiru lan dadi sapa al adamiu ana adam al muliji kang den panjingi sapa fihi al dadi iku junuban wong kang junub. Bi ilajima kelawan sebab oleh nglebesake ne perkara dzakara kang wis den tutur apa ma. Amal mayyitu anapun utawi wong kang mati iku falayu adu mongko ora perlu den baleni apa ghuslu oleh ngedusi mayit bi ilajin kelawan sebab nglebokake fihi ing dalem mayit. Yang pertama yang mewajibkan mandi adalah bertemunya 2 khitanen atau bertemunya 2 kelamin laki-laki dan perempuan. Dan hal ini diibaratkan adalah dengan seseorang yang hidup itu memasukkan hasyafahnya atau kira-kira hasyafahnya pada kelamin lawan jenisnya, atau dengan kira-kira hasyafah bagi orang yang terpotong hasyafahnya.
Maksudnya yang mewajibkan mandi, cara batasan yang mewajibkan mandi seseorang yang pertama adalah bertemunya dua kelamin. Kalau hitungannya itu adalah ketika seseorang itu sudah masuk hasafah, cara bahasanya helmnya burung. Jadi kalau cuma nempel itu belum mewajibkan mandi. Tapi kalau sudah helmnya itu sudah masuk, itu baru kita sudah terkena kewajiban mandi. Ataupun ketika seseorang nggak ada helmnya, entah itu terpotong atau sudah dari sananya cuma batangnya saja. Nah itu nanti yang mewajibkan mandi adalah kira-kira ukuran helm yang bagi orang yang tidak ada hasafahnya. Jadi itu. Jadi batasan kewajiban mandi yang pertama adalah masuknya burung helmnya seseorang pada farji perempuan. Jadi kalau fikih itu rodok saru ya enggak apa-apa, tapi memang hukum itu harus dijelaskan seperti ini. Kalau enggak nanti kita enggak bisa tahu tentang batasannya. Ya, apakah ketika sudah menempel itu sudah mewajibkan mandi? Ternyata belum. Jadi yang mewajibkan mandi adalah ketika sudah masuk bagian helmnya burung tersebut. Dan ketika seseorang itu sudah memasukkannya maka dia dianggap sebagai orang yang junub. Ketika dia sudah junub maka dia wajib mandi. Nah, jadi hitungannya ibaratnya itu adalah bagi orang yang hidup. Tetapi ketika orang tersebut meninggal, entah itu semisal peristiwanya ada orang kelainan ataupun psikopat yang sengaja memasukkan hasafahnya pada mayit, maka kalau dalam fikih dijelaskan amal mayit itu fala yu'adu ghusluhu. Maka bagi seorang mayit, orang yang meninggal itu nanti tidak perlu mengulangi untuk memandikannya lagi. Itu dari hukum fikih. Wa amal hunsa, anapun utawi hunsa al muskilu kang muskil fala ghusala mongko ora ana adus iku maujud alaihi ing atase hunsa muskil bi ilaji hasafatihi kelawan sebab oleh nglebesakene hunsa muskil nglebesakene hasafai hunsa muskil bi ilajin kelawan sebab oleh nglebokake fi kubulihi ing dalam kubule hunsa muskil. Sedangkan ketika ada kondisi seseorang itu khunsa muskil atau tidak jelas status dia itu laki-laki atau perempuannya, itu nanti ketika hasafahnya masuk, itu nanti dia, kalau kepahaman saya di sini, belum tidak terkena kewajiban mandi. Di khunsa muskil itu memang dari lahir tidak jelas status gendernya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Tapi beda kalau banci itu memang ya atau transgender. Nah, kalau orang yang seperti itu hitungannya tetap diambil dari asalnya dia itu laki-laki atau perempuan. Tapi kalau khunsa muskil itu memang tidak diketahui entah itu laki-laki ataupun perempuan. Iya. Misal kayak kelaminnya cuma berlubang saja. Ini apakah kelamin laki-laki atau perempuan itu enggak jelas. Nah, kalau orang yang dengan kondisi seperti itu ketika itu dimasuki dengan hasafah, maka tidak ada kewajiban mandi bagi orang yang kondisinya seperti itu. Fala ghusala alaihi. Jadi nanti silahkan dikoreksi lagi kalau ada yang salah. Wa minal mustaraku lan iku setengah saking perkara kang den sekutake ingzalul mani utawi metune mani ay khurujil mani tegese metune mani min syakhsin saking wong suwiji bighairi ilajin kelawan tanpa nglebokake. Wa ing kala senajan siti apa almaniu mani kakitrotin kaya sak tetes. Walau kanat senajan ana apa kitroh iku ala launi dami ing ngatasé wernane getih. Walau kana senajan ana sapa al khariju wong kang metu iku bijimain kelawan sebab jima au ghairihi utawa liyane jima. Piak dotin ing dalam tingkah melek au naumin utawa tingkah turu bisyahwatin kelawan nganggo syahwat au griha utawa liyane syahwat min tariqatin saking dalan al muqtadi kang den dadekake au grihi utawa liyane muqtad kaaning kasara kaya yento dadi pecah apa sulbuhu igone wong fakharaja nuli metu apa maniyuhu manine wong. Yang kedua yang
mewajibkan mandi adalah keluarnya air mani dari laki-laki ataupun perempuan. Bi ghairi ilajin, walaupun dia itu tanpa melakukan hubungan suami istri, walaupun keluarnya itu cuma 1 tetes. Ketika air mani itu sudah keluar dari diri seseorang, entah itu dengan alasan apapun, maka dia terkena kewajiban mandi. Walaupun warna maninya itu tercampur dengan darah. Ketika kita tahu itu adalah sperma atau air mani, kita tetap terkena kewajiban mandi. Walaupun juga keluarnya itu disebabkan dengan melakukan jima, hubungan suami istri ataupun yang lainnya. Ataupun dia itu keluarnya itu dengan tingkah dalam keadaan bangun ataupun keadaan tidur. Entah itu dia dengan syahwat ataupun tidak. Dengan jalan seperti biasanya ataupun tidak. Seperti seseorang kondisinya terkena penyakit atau tulang iganya pecah sampai dia itu terkena gangguan, air maninya itu keluar tidak terkontrol. Ketika orang-orang yang dalam kondisi seperti itu, ketika air maninya atau air spermanya keluar, maka dia tetap terkena kewajiban untuk mandi. Jadi yang mewajibkan mandi yang kedua itu adalah keluar mani bagi laki-laki ataupun perempuan, entah itu apapun alasannya, entah itu berwarna apapun, ketika tahu itu adalah sperma ataupun air mani, itu nanti kita tetap terkena kewajiban mandi. Jadi itu adalah penyebab mandi yang kedua. Yang ketiga, wa minal mustarok, lan iku setengah saking perkara kang den sekuthoake al mautu utawi mati, ila fi syahidi kejaba ing dalem matine wong mati syahid. Jadi yang ketiga yang mewajibkan mandi adalah kematian. Di taklif atau tuntutan bagi kematian itu yang diwajibkan adalah orang-orang hidup, orang-orang yang hidup, yang masih hidup. Kalau orang yang mati kan mandi sendiri nggak bisa. Jadi yang terkena taklif itu adalah, atau tuntutan itu adalah orang-orang yang sekitar kita yang masih hidup. Ketika tidak dimandikan berarti yang masih hidup itu terkena dosa. Ketika sudah dimandikan oleh salah satu seseorang saja sudah cukup. Di yang dua dari 3 kewajiban mandi yang sudah disebutkan tadi, taklif yang 2 atas tadi yaitu keluar mani dan bertemunya alat kelamin, itu yang terkena tuntutan adalah kita sendiri pelakunya. Tapi kalau mati yang terkena taklif atau tuntutan itu adalah orang yang hidup yang di sekitar kita. Di orang mati itu wajib mandi, tapi kewajibannya itu bagi orang yang masih hidup. Kecuali matinya orang yang mati syahid. Mati syahid itu mati yang benar-benar karena berperang membela agama Allah. Jadi orang-orang yang mati terkena tebasan pedang ataupun terkena peluru, ketika dia itu memang di medan tempur untuk membela agama Allah, itu nanti orang-orang tersebut tidak usah dimandikan, cukup langsung dikuburkan karena nanti darah mereka akan menjadi saksi di akhirat. Jadi kalau orangnya yang selain mati syahid itu nanti tetap wajib dimandikan. Jadi kalau di sini syahidnya bahasanya syahid dunia akhirat. Nah, dia kalau berperangnya itu membela negara, atau berperangnya itu membela hal-hal yang lain, itu nanti apa bisa dianggap syahid? Lah itu nanti penjelasannya di kitab yang lebih besar. Kalau di sini syahid di sini adalah orang-orang yang berjihad atau benar-benar membela lillahi ta'ala, bukan orang yang bom bunuh diri. Kalau bom bunuh diri itu tidak ada dalilnya, enggak oleh karena setiap jiwanya seorang muslim itu sangat berharga, tidak boleh melakukan bom bunuh diri. Nah, terus gimana kalau mengurusi mayat yang bom bunuh diri? Karena yang enggak boleh sebenarnya, enggak sesuai syariatnya Kanjeng Nabi. Enggak ada berperang dengan cara membunuh diri, itu tidak ada, enggak ada dalilnya. Karena orang yang berjihad itu sebenarnya itu tetap
Meski semisal kita ada panggilan jihad, itu tetap